Apakah perubahan standar kompetensi kelulusan di tingkat perguruan tinggi ini ideal? Dan untuk membahasnya, kita sudah tersambung dengan Ketua Forum Rektor Indonesia, ada Rektor Universitas Airlangga Surabaya, Bapak Muhammad Nasih. Selamat siang, Bapak Nasih. Selamat siang. Baik, Bapak, kita tadi sudah mendengarkan pernyataan Bapak Menteri begitu ya. Bagaimana tanggapan Bapak, ikut senang atau tidak Pak dengan adanya peraturan yang baru ini? Ya, jadi tentu kami sangat senang dan mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri, karena paling tidak ini memberikan lebih banyak lagi alternatif bagi kawan-kawan mahasiswa untuk bisa menyelesaikan studinya sesuai dengan passion, sesuai dengan keahlian, dan tentu juga sesuai dengan minat dan bakat, termasuk relevan dengan masa depan mereka. Jadi tentu alasan utamanya adalah karena dengan dibukanya keran untuk tugas akhir, tentu mahasiswa punya lebih banyak pilihan. Bagi kawan-kawan mahasiswa yang masih masih sangat suka dan kemudian mencintai skripsi, jadi sebagai mahasiswa yang skripsi lover gitu kan, nah itu menurut saya tidak perlu berpindah ke lain hati. Tapi kalau kemudian sejak awal mereka udah punya gagasan-gagasan yang lain, menghasilkan prototipe, menghasilkan karya-karya project based learning dan lain-lain, tentu itu juga menjadi bagian dari alternatif. Intinya adalah dengan kebijakan yang baru ini, mahasiswa punya banyak pilihan untuk keluar dari studinya dengan memilih jalan yang mereka sukai, tentu tetap sesuai dengan standar yang kita harapkan bersama dan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan di awal. Jadi fokus kita adalah tentu capaian pembelajaran itu yang menjadi fokus. Apakah bentuknya nanti skripsi, apakah prototip, atau yang lainnya, itu di soal cara saja. Tapi yang terpenting adalah learning outcome yang menjadi bagian terpenting dalam proses pembelajaran dan standar nasional pendidikan kita. Ini yang menurut saya mesti kita pertahankan dan kita perjuangkan secara penuh. Apapun bentuk tugas akhir yang dibuat oleh kawan-kawan mahasiswa. Ya, kebijakan ini sebetulnya apakah memang juga masukan dari para perguruan tinggi dan apakah ini juga applicable di semua jurusan, Pak? Ya, jadi prinsipnya gini ya, jadi kalaupun misalnya tidak applicable di semua jurusan, berarti jurusan tersebut tetap kembali ke skripsi gitu ya, sebagai tugas akhir yang menjadi pilihan. Tapi lagi-lagi ini bukan kewajiban, tidak harus semua, sehingga nanti kalau ada 1-2 mahasiswa yang pengennya tidak bikin skripsi, itu tetap secara legal bisa dibenarkan dan mahasiswa tersebut bisa menuntut haknya untuk keluar tanpa harus bikin skripsi kalau dia punya prototip tertentu. Kami selalu mencontohkan misalnya kalau ada kawan-kawan dari program studi sastra Indonesia misalnya, ya, di mana dia kemudian mampu menghasilkan karya-karya yang cukup bagus berupa novel, berupa buku apa, nah itu cukup untuk bisa kita anggap sebagai pengganti dari skripsi, sehingga menurut saya hampir semua program studi mestinya punya alternatif dan bisa menerapkan kebijakan Mas Menteri ini dalam bentuk berbagai macam yang ada. Karena gini, menurut saya sesungguhnya selama ini sudah berjalan ya, bentuk-bentuk dari skripsi itu sangat bervariasi, mulai dari studi kasus, mulai dari menghasilkan karya modul dan apa tertentu. Tapi karena covernya berupa skripsi, maka orang kemudian menyetarakan itu ya sudah, itu berarti skripsi. Padahal isinya bisa saja ada di sana, ada cerpen, ada novel, ada ya kalau kita di makanan covernya itu skripsi, tapi isinya itu bisa tahu, tempe, daging dan seterusnya. Nah sekarang enggak, silakan aja tugas akhir namanya tidak lagi skripsi tapi bisa prototip dan lain-lain. Menurut saya applicable sekali di berbagai jurusan. Baik.
Terima kasih banyak penjelasannya dan juga jawabannya Bapak Muhammad Nasih selaku Rektor dari Universitas Erlangga di Surabaya.